Aku seneng banget. Jadi dan ini sinau bareng kayak ngene iki baru malam ini kita selenggarakan. Sebelumnya tidak sampai seperti ini. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, sekarang berikutnya berarti sopo? Halangan apa yang Anda jumpai setelah kue? Ayo Mbak. Ya, yang selamat, geng selamat. Monggo Bu. Jadi untuk saya karena usia sudah tua, kendala-kendala untuk mencari keselamatan yaitu mau berangkat mengaji anaknya menangis, nggak boleh berangkat. Yang kedua, mau berangkat masalah keuangan sudah diminta anaknya untuk bayar-bayar sekolah. Kendala-kendalanya. Berarti halangan dalam situasi keluarga. Ya. Ada enggak halangan sosial, halangan kemasyarakatan? Ya karena pernah dicemooh sama tetangga. Oh. Setiap hari kok mengaji terus itu jadi ngaji tenan pora toh. Padahal kita kan sudah tua. Tadi siang dicemooh tetangga. Kok tiap hari kok ngaji, ngaji tenan pora gitu loh. Saya juga menangis, saya sudah tua. Itu tetangga itu. Ya, oke. Gak enak nek kene. Mergo arepe budal ndek omah. Oke, ada enggak jadi gini. Ada yang halangan dari sesama manusia, ada halangan dari situasi masyarakat. Ada halangan dari sistem negara, ada halangan dari macam-macam. Yang Ibu kemakan tadi halangan pribadi sama halangan keluarga sama tetangga. Iku kuwi memang siji kan. Apa sak RT takon ngono kabeh? Enggak, tadi cuma mau sore. Oh iya, tadi Mawasar itu loh ditanya. Terus Ibu sikapnya gimana? Ya enggak apa-apa itu cuma ibaratnya sandungan. Saya iya, tetap sandungan ya. Ibu kesandung boten. Menggonggong kita tetap ning ora lara ati to? Berlalu. Enggak sandungan. Itu memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Memperkuat. Itu malah benar ya? menyemangati untuk berangkat. Menyemangati. Jadi kalau Anda mendapat halangan, mendapat tantangan itu jangan mungkin mengeluh sebentar tapi jangan lama-lama. Habis itu Anda menemukan rasa syukurnya apa. Bahkan ada istilah dalam Al-Quran namanya Majma' al-Bahrain. Bahr itu lautan, Majma' itu bertemunya. Jadi ada di Timur Tengah itu ada laut air tawar sama air laut asin. Itu bertemu di satu garis. Disitulah ikannya Nabi Musa yang sudah digoreng, yang sudah digodok, ditaruh dalam toples itu tiba-tiba hidup kembali. Ya, sehingga asistennya mengatakan tadi ikannya sudah mencolot ke laut gitu kan. Terus saya menafsirkannya gini. Jadi nek kue untuk tantangan itu di situ letak rahmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Nek kue ndek masalah, di situ lebih besar rahmatnya Allah dibanding nek ora masalah. Ya ora. Ditenono wae. Jadi kamu bersyukur kalau ada masalah meskipun orang njur golek-golek masalah menawa wong liwat kok kaplok ngono ya ora sak ngono kuwi ya. Tapi kalau ada masalah, ada benturan, itu di situ adalah rahmat Allah yang lebih besar dibanding kalau keadaan normal-normal saja. Gitu ya, kanca-kanca ya. Jadi konflik atau meskipun jangan lantas gawe-gawe gitu ya. Di situ letak sesuatu yang mati bisa hidup. Di situ letak hidayah Allah, di situ letak kecerdasan dari Allah, di situ letaknya fatonah, ngono ya. Gitu ya. Jadi ini terima kasih Ibu ya. Jadi Ibu jangan marah gitu-gitu ya. Jangan menungso kan duwe cangkem. Njur arep ngomong apa nek ora diomongi kaya ngono kuwi gitu ya, Bu ya. Lumayan sing ngomong dhuwure udune sore ngono Bu ya. Oke. Oke, alhamdulillah masih ada lagi Bapak. Nggih, nyuwun ngapunten Mbah, niki wonten ada teman dari Simpul sini ada cerita tentang selamat Mas, gimana tadi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu, mbok menawi kirang pas kula niku Jumeneng ya. Pak, ngadeg Pak. Tahun 2009 niku kula kan sudah kerja terus nyampe kuliah. Saat itu saya di TV One, sinaunya jurnalis itu ya di Maia. Sampai akhirnya saya kerja sebagai jurnalis, ngerti posisi peluang
ada peluang banyak sekali untuk saya masuki. Misalnya di kedinasan-kedinasan ada peluang banyak sekali. Misalnya saya ingin seperti apa? Ada misalnya badan apa ya? Pendidikan, pengawas pendidikan. Itu kalau saya punya ijazah, peluangnya tahu. Akhirnya saya kuliah keluar karena saya takut punya ijazah. Imanku gak kuat aku. Nah aku udah jadi pegawai, aku kegudo, wong aku imanku gak kuat. Saya takut punya ijazah. Akhirnya saya pamit sama istri saya. Bun, dulu manggilnya saya, yang, tak gini, yang, aku tak metu kuliah ya. Bundas. Ini durung dua anak, yang aku tak metu kuliah. Dengan pertimbangan kita, aku luwih selamat gak di ijazah. Ben sing dadi sing sarjana sampean ae, aku gak usah. Saya tak bekerja sebagaimana olah-olah penting selamat. Nah aku imanku gak kuat soalnya. Misalnya aku dadi apa ya, yang pegawai, peluangnya itu banyak sekali. Waktu itu saya wartawan, karena saya tahu peluang sana ada. Sehingga saya takut peluang itu ada, saya takut kalau di Maya saya teringat Nabi Khidir bocor perahu. Nah, saya mungkin kalau saya tadaburi, mungkin saat itu yang saya lakukan adalah ibaratnya perahu tak bocor. Ben aku luweh selamat. Mungkin seperti itu, Mbah. Oke, alhamdulillah, amin. Tapi ojo dicontoh ya, sing kanca-kanca adik-adik sing kuliah terus kuliah. Ojo kaya aku ya. Ngoten. Oke, dari pembanding Pak Lurah, Mas Helmi dan lain-lain, monggo direspon tantangan-tantangan untuk selamat tadi, Pak. Nggih. Mbak Nun, ajaran Ma'iyah ternyata sudah tanpa terasa kita laksanakan. Artinya bagaimana kami di setiap posisi, di setiap profesi yang ada sedulur-sedulur Sanggar Kedirian ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan malam hari ini luar biasa sekali, Mbah. Artinya dengan tenaga, waktu dan semuanya berusaha untuk bagaimana Sanggar Kedirian bisa menyampaikan rasa cinta dan kasih kepada sedulur semuanya yang ada khususnya di Desa Kewadungan, umumnya masyarakat Kediri Raya. Dan alhamdulillah ini juga bentuk sinau bareng pemuda-pemuda Desa Kewadungan bersinergi dengan sedulur-sedulur Sanggar Kedirian. Dari multi komunitas pemuda desa, sayuk rukun, berbarengan kali sedulur-sedulur Sanggar Kedirian melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Tentunya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan sedulur-sedulur Sanggar Kedirian menempatkan acara ini di Desa Kewadungan, dan ini menjadi tempat belajar kami pemuda-pemuda desa untuk bagaimana bermakyah. Dan nuwun sewu, Mbah, kita juga sampaikan bahwa untuk menjalin sinergitas antara lintas sektoral, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dibersamai juga dengan Pak Camat, Forkopincam, ada Pak Andan Ramil dan Pak Kapolsek. Ini luar biasa sekali. Kami juga ada dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas juga bersama-sama bersinergi untuk bagaimana membangun atau memberikan pelayanan yang optimal, pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa se-Kecamatan Ngasem, dan tentunya ini juga harapannya nanti bisa memberikan sekali lagi pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Karena nun sewu, saya
terpaksa jadi lurah nggih. Terpaksa nih. Napa nggih ngoten. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat desa seperti atur Mbah Nun tadi bahwa sesuatu yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh itu akan membawa hasil. Artinya bagaimana kita bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut napa Mbah? Jatuh hati napa Mbah? kangen nggih. Kangen untuk napa istilahnya nggih, intinya ngoten. Sekali lagi matur sembah nuwun dumateng sedaya sedulur-sedulur Sanggar Kedirian, matur suwun dhateng masyarakat Desa Kwadungan ingkang sampun sayuk rukun, matur sembah nuwun dumateng segenap muspika, dan yang tidak kalah penting matur sembah nuwun sangat atas kerawuhanipun guru kami, guru kita semuanya, guru bangsa Mbah Nun ke Desa Kwadungan ini. Semoga kerawuhan Mbah Nun beserta saudara-saudara Kiai Kanjeng membawa manfaat dan barokah dumateng desa kita, membawa manfaat dan barokah bagi bangsa ini, dan semoga Mbah Nun senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa membersamai kita semuanya. Niki pusokone bangsa ini, maka satu kebanggaan yang luar biasa yang tidak bisa kami ucapkan atas kerawuhan Mbah Nun kali ini. Ngaten Mbah Nun, matur sembah nuwun. Alhamdulillah sembah nuwun Pak Lurah, juga kepada teman-teman dari militer, dari kepolisian, dan dari seluruh jajaran pemerintahan. Saya ingin nambah sedikit Pak Lurah ya. Jadi Pak, nek ana wong bentrok, kerengan, saingan, royokan, tak jamin kuwi dudu camaiyah. Nek ana sing tawur mesti dudu camaiyah. Ya ora? Nek ana sing nglanggar lampu lalu lintas ning perapatan dalan kan mesti dudu cacah iki. Dan saya sudah ngecek kemana-mana. Jadi Indonesia kini nek mobil ana suspensine ngerti ora? Suspensine. Pir apa? Shock breaker ya. Nah, saya itu sama Kiai Kanjeng di luar yang maknya rutin setiap bulan itu sudah keliling Indonesia ke 5.600 sekian titik seluruh Indonesia. Jadi aku orang merasa berjasa tentang Indonesia, tapi nek kowe kepengin ngerti suspensinya dan shock breakernya rakyat Indonesia adalah maknya. Sing marake ora bentrok, ora piye-piye, rukun satu sama lain dan seterusnya. Ngono ya. Dan saya tidak akan, saya bisa menemukan banyak kesalahan, kekurangan atau dosa atau apapun yang buruk-buruk pada pemerintahan di pusat maupun di daerah ya. Tapi saya tidak akan melakukan itu, dan saya tidak akan melakukan pemberontakan Pak. Saya tidak akan menjatuhkan presiden, gubernur atau siapapun. Saya tidak akan melakukan apapun yang sifatnya politis praktis. Saya cuman nyicil investasi. Aku takon kowe sing umure 30 angkat tangan. Di bawah 30. Ada 50% enggak ini? Lumayan ya. Jadi aku menyicil sok-sok kowe sing merentah Indonesia, sok-sok kowe sing ngurusi Indonesia. Insya Allah luwih apik timbangane saiki. Ngono ya. Ngono ya. Jadi maknya tidak menghalangi Anda untuk menjadi apapun. Kowe dadi gubernur entuk, caleg entuk, DPR entuk, apa wae pengusaha entuk gitu ya. Tetapi gawon maknyahmu supaya Indonesia aman, tentrem, apa jenenge? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Jadi saya cuman, Allah mengatakan di surat Al-Maidah, kalau mereka pada murtad kepadaku maka aku akan datangkan kaum yang baru, dan saya meyakini kaum itu adalah kaum Ma'iyah.
suatu hari Ma'iyah ini akan berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan secara nilai dia akan berlaku di seluruh dunia. Mereka sangat butuh itu. Karena misalnya saya sama Kiai Kanjeng ketika ada bentrok di Belanda, gara-gara kasus film fitnah itu saya yang mendamaikan mereka. Saya mendamaikan Sampit, kasus Nipah, Kedongombo, Tulang Bawang, macam-macam ya. Di Mandar, Majene, di Nambung. Itu kita semuanya bagian dari suspensi, dari per ya. Jadi tak jaluk konco-konco sing teko bengi iki, kue sing dadi pendamainya masyarakat. Kue sing dadi pengayomnya masyarakat. Kue sing ngeluk nek ana sing kudu disambung, kue sing nyambung, nek ana sing pedal kudu kok lem ngono ya. Jadi Anda yang bikin masyarakat punya kebijaksanaan bersama. Gitu ya. Makanya Ma'iyah tidak boleh menjadi parpol. Tidak boleh menjadi ormas. Tidak akan menjadi golongan apapun. Kita Ma'iyah itu letaknya di dalam kesadaran dan hati kita yang penuh cinta kepada seluruh bangsa Indonesia dan umat manusia. Jadi hatimu ojo duwe rasa golongan Ma'iyah ngono ya. Kowe ngewangi kabeh gitu ya. Ngewangi kabeh gitu ya. Dadi lurah rapopo, dadi camat rapopo apik kabeh angger kowe memakiyahkan keadaan di sekitar yang kamu pimpin itu ngono ya. Saiki sak lagu meneh apa? Sik. Saiki kita masuk ke sinau bareng tahap kedua. Saya persilakan para dosen mendadak ini untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan semuanya. Sembah nuwun. Matur suwun. Nggih sami-sami alhamdulillah. Muga-muga iki sing sinau ora mesti panggung kowe kabeh ya. Kan melu muter uteke ya. Nggih alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya, sregep ya. Sregep. Nggih Bu. Mboten napa-napa Bu. Nggih. Amin. Saya mohon Pak Lutfi dari Babang Wetan, Mas Helmi Mustafa dari Progres dan Mocopat Syafaat, Pak Lurah dan Pak Yai Bustaman, saya mohon untuk share tahatus bin nikmah. Jadi untuk menyebarkan kenikmatan yang beliau dapatkan. Mangkane aku sekolah nek perusahaan golek badi, ya. Nek parpol golek kuasa. Nek Ma'iyah golek apa? Nah, saiki beliau akan cerita oleh apa selama ini di Ma'iyah itu. Beberapa poin terserah gitu ya. Jadi saya persilakan untuk maju ke depan sini atau bareng berempat aja Mas Helmi. Monggo. Mudah-mudahan semuanya tidak lebih dari setengah jam karena kita sudah menjelang tengah malam. Pokoknya saya mencerita nikmat sampean selama ini, selama bersentuhan dan mengalami Ma'iyah bersama-sama. Tafadhol Ustaz. Sebelum Mas Helmi, dalam aturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Kapolres Kediri. Saya selaku perwakilan dari teman-teman Sanggar Kedirian. Perjumpaan yang indah dan syahdu ini tidak akan terlaksana tanpa restu dari pihak keamanan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keamanan, kepada Bapak Kapolres Kediri beserta jajarannya. Wabil khusus terima kasih kepada Bapak Kabaop Polres Kediri yang hari ini bisa membersamai kita semuanya. Terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah ya. Ngendikannya wong ngelu ning sirah. Bahwa Majelis Ma'iyah ini, mohon maaf Pak Nun, saya insya Allah 93 sudah sering ke Menturo dulu. Sampai kemudian membawa teman-teman, termasuk terima kasih kepada media massa dan yang lainnya yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan Ma'iyah maupun Padang Bulan dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan ada hal-hal yang sangat penting kami sampaikan, yaitu
dengan adanya belajar sejak tahun 93 sampai kemudian 2007 di Kediri ini, maka kita ada namanya Sanggar Kediri yang mempunyai jargon, yaitu perjalanan diri menuju kepada diri. Ngerti nggih? Gimana? Jadi perjalanan diri. Kita mencari, kalau dulu ada jalan sunyi, jalan rame, kita mencoba bagaimana perjalanan kita ini. Karena yang mengerti perjalanan itu hanya diri kita sendiri, sekalipun tadi kami sampaikan sebuah filosofi dari bergegek, ugek, humel, sadulita itu adalah perjalanan diri. Yang mana dalam perjalanan itu sesuai dengan perjalanan waktu. Kami gambarkan tadi ada Kolo Dahono, ada Kolo Maruto, dan Kolo Bawono. Itu adalah merupakan lakon carangan. Carangan itu tidak ada di Mahabharata, tidak ada di Ramayana, tetapi mengikuti jejak para sesepuh dahulu, para wali, seperti halnya Mangkunegoro IV yang membuat cerita Sumantri Ngenger. Maka kita coba untuk ngenger, untuk ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kemudian kita bersama-sama saya Koproyo untuk bersatu di dalam Sanggar Kedirian, dan juga punya adik namanya Tasawuf Cinta, Mbak. Itu di situ kami saling sharing, saling mencoba untuk bagaimana hidup ini agar tidak pernah berputus asa. Maka ketika kita membahas itu, ya perjalanan hidup, mulai dari hal mencari diri, dan kemarin itu judulnya ada kuadungan. Kuadungan itu maksudnya kuat anggone ndonga. Ndonga anggone pangeran kuadungan. Jadi tempatnya tirakat. Mbuh mati mbuh urip pokoke ora keserakat. Yang penting selamat, sulman selamat, menjadi sholawat itu. Yang terakhir yang kami dapat dengan adanya Ma'iyah itu adalah kita bisa untuk belajar mandiri. Kita tidak pernah memikirkan nanti nasibnya bagaimana, karena nasib itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita berumur 120 hari, yaitu Allah meniupkan ruh, bersama-sama memberi catatan 4 hal, tentang rezeki kita, tentang umur kita, tentang bahagia kita, dan bagaimana kita mengalami dandang kulo sehingga bisa belajar pada pucung yang akhirnya akan mendapatkan megatruh. Megatruh itu megat ing roh, nanti akhirnya durma kundur mangayun ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberi husnul khotimah. Demikian tambahan dari Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih terus memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan oleh Allah bergerak dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang penuh barokah dan hikmah ini, yaitu dalam rangka memperingati 12 tahun Sanggar Kedirian. Salawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita semua diselamatkan, ditolong, diangkis dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang, cahaya yang terus menyinari kehidupan kita, sebagaimana Ma'iyah yang telah kita terima, yang telah kita jalani bersama-sama, berjalan dengan penuh istiqomah, sungguh-sungguh. Tadi
Saya mendengar dan melihat tadi Mas siapa itu yang pernah mendengarkan dawuhnya Mbah Nun sehingga kehidupannya berubah. Ya, siapa Mas? Mas Jalil. Ya. Sama, semua sepertinya kita itu sama Mas. Dulu ketika di pesantren sering baca-baca buku beliau, sering baca tulisan beliau, terus zaman kaset Kado Muhammad. Dengan mendengar, membaca tulisan-tulisan beliau, tanpa disadari kehidupan yang sebelumnya, kalau bahasanya teman-teman kita yang di Magetan itu Sunarto, itu gelap pekat. Oleh Allah diberikan cahaya. Tawassalna bil ma'iyah wa sirri ahlil ma'iyah binurillah dzil ma'iyah syafa'atan lil ma'iyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tentunya tidak bisa langsung seperti Nun Sewu, seperti Mbah Nun. Tentu kita memerlukan contoh yang bisa mengayomi kita semua, menerima keadaan secara utuh kita semua. Memang tidak pernah dan belum pernah kita temukan ma'iyahan seperti yang sekarang ini. Artinya beraneka ragam yang hadir dari segala lini, semuanya ditampung, diterima, didengarkan, diberikan ruang dan waktu oleh ma'iyah. Tidak ada sedikit pun yang dihardik, tidak ada sedikit pun yang diremehkan, karena ma'iyah memberikan ruang dan waktu dengan sungguh-sungguh. Tentu ini kita sangat berhutang budi kepada beliau, Mbah Nun. Maka tawassalna bil ma'iyah dengan bertawassul. Tawassul yang saya maksud ini sambungan. Kalau tawassul pakai shot itu tawassulnya itu mengemis. Kalau kita tidak gak nyambung nang kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang yang menghantarkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, bagaimana akan diterima oleh Allah? Tentu akhlak kita sebagai santri ma'iyah, kita hendaknya setiap kali ingat kepada beliau Mbah Nun, Mbah Fuad, kita berupaya terus membacakan, mengirim Fatihah kepada beliau. Setuju ya? Karena tidak cukup materi, uang atau apapun ditukar dengan hikmah yang kita dapat di dalam berma'iyah. Tidak cukup. Kita sangat berhutang budi kepada beliau. Semoga Mbah Nun terus diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan istiqomahan terus menemani kita, bukan hanya di sini sampai di akhirat nanti. Saya kira itu aja dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman semua, apa yang tadi Mbah Nun tugaskan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal atau apa saja yang saya khususnya dapatkan dari Ma'iyah. Untuk itu saya ingin memulai dari sebuah cerita, tapi ini ceritanya sudah sangat lama ketika belum ada era YouTube, belum ada media sosial. Ada salah seorang jamaah yang rutin datang mocopat syafaat kalau tidak salah waktu itu. Jadi setiap bulan selalu datang, selalu mengikutin. Terus pada suatu ketika dia berhalangan, tidak bisa hadir. Terus besoknya dia ketemu temannya yang malam hari itu di mocopat dia datang. Terus dia bertanya karena saking ingin tahu apa yang dibahas di dalam mocopat, dia bertanya, sing dingendikake Mbah Nun apa wae? Tanya temannya yang datang. Nah, dia mungkin kesulitan, lalu dia mengatakan, yo wakeh pokoknya yang disampaikan. Yo intine. Yo kabeh inti. Daging kabeh kalau istilahnya. Nah, itu salah satu hal yang sebenarnya sangat menurut saya itu memang mencerminkan. Dalam artian begini. Sinau bareng seperti yang sudah bertahun-tahun kita lakukan, itu kita bisa telaah kembali. Kenapa toh kita itu sinau? Kenapa kita butuh sinau? Napa Mas? Jawabannya mungkin macam-macam ya, supaya kita pinter, supaya kita ini, itu dan lain sebagainya. Tapi ada satu jawaban yang menurut saya pribadi perlu kita sadari, yaitu kenapa kita perlu sinau? Karena ada banyak hal yang kita tidak otomatis memahami, tidak otomatis mengerti, tidak otomatis bisa, tidak otomatis mampu. Dan itu banyak sekali. Nah, dalam kesempatan sinau bareng yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu, Mbah Nun tuh membimbing kita, menuntun kita itu untuk pelan-pelan ya agak otomatis mulai mengerti atau memahami hal-hal yang selama ini kita tidak dengan cepat memahami. Misalnya dalam sinau bareng terakhir beliau mengemukakan mengenai iman dan syahadat. Ini topik-topik yang menurut saya belum tentu kita otomatis paham dan ngerti dengan kedalaman. Misalnya beliau mengemukakan bahwa syahadat itu dalam perspektif tertentu itu jauh lebih penting, karena kalau iman itu percaya. Tapi kalau syahadat itu menyaksikan kebesaran Allah, merasakan kasih sayang Allah, menyaksikan berlimpah-limpah rahmat Allah, menyaksikan betapa Allah itu bisa memberikan pertolongan, rizki dari pintu-pintu yang tidak terduga. Nah, kesadaran tentang syahadat seperti ini itu adalah hal-hal yang menurut saya, minimal saya pribadi, saya belum tentu otomatis paham. Sama seperti tadi di dalam proses takdib, kita dikondisikan oleh beliau untuk kita mencari apa dalam hidup ini. Tadi jawabannya selamat. Padahal kalau fair gitu ya, setiap hari belum tentu loh kita itu mikir kayak gitu itu. Mikir tujuan hidup, mana besok udah tanggal tua harus bayar gopay kosong, dompet menipis dan lain-lain. Jadi kalau ibu-ibu mungkin sedang mengalami sakit mata karena begitu buka dompetnya suami itu kok sulit melihat sesuatu di dalamnya. Nah, jadi dalam sinau bareng kita didekatkan oleh Mbah Nun untuk ya kalau bisa itu cepat, syukur bisa otomatis. Ketika menghadapi apa-apa, melihat sesuatu itu ingat kebesaran Allah. Syahadatnya itu luwih cepat gitu kan. Termasuk tadi itu tentang keselamatan. Alangkah baik dan bagus kalau kita sejak dini itu bisa menjadikan pertimbangan, iki kok kira-kira nek aku ngambil langkah ini jadiin kita selamat enggak di hadapan Allah. Nah, dengan tadi kita simulasi itu mudah-mudahan kita bisa menyerap, oh berarti karena keselamatan itu adalah tujuan utama kita, kalau bisa ya menjadi teknis dari
kehidupan kita. Idealnya seperti itu, dan Mbah Nun sudah membimbing kita. Dan masih banyak lagi saya kira, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Mbah Nun membawa kita ingat tentang ruh itu. Ini topik-topik yang nggak populer loh sebenarnya. Tapi Mbah Nun mengantarkan kita ke hal yang menurut saya itu penting, di mana beliau ya ruh itu eksistensi kita yang paling sejati, dan kita diajarkan untuk bagaimana setiap keputusan kita itu keputusan ruh yang tadi sebagian sudah beliau singgung. Meskipun sulit, kata beliau dalam salah satu sinau bareng, ya kita harus mendekat-dekati ruh. Nah, ini terminologi mendekat-dekati ruh ini kan juga khas menurut saya. Jadi dari sekian banyak hal-hal yang beliau tadi sudah kemukakan di banyak kesempatan juga, termasuk intikot itu kemarin beliau kemukakan di Mojopat tuh kita kalau bisa punya momen atau saat untuk mengkritik diri kita sendiri. Ini hal-hal yang nggak populer loh menurut saya ya. Dan Mbah Nun dalam kebersamaan kita mengajarkan atau mengajak kita kepada hal-hal yang seperti itu, supaya kita sebagai individu punya hati yang banyak hal-hal yang mungkin selama ini tidak otomatis kita miliki menjadi kondisi hati, itu menjadi kondisi hati. Gampang bersyukur, cepat mengkritik diri sendiri, cepat bersahadat dan lain sebagainya, kuat di dalam beriman. Ini kalau dari segi ilmu saya melihat Mbah Nun membimbing kita untuk menggeser ilmu-ilmu atau hal-hal yang tidak otomatis itu, selama ini menjadi tidak otomatis, itu agak ke depan menjadi lebih otomatis. Termasuk kita tuh biasanya nggak otomatis loh berkebersamaan tuh akur, rukun, damai dan lain sebagainya. Itu mulai dibikin otomatis. Kira-kira seperti itu. Mengatakan Mbah Nun sedikit yang sakit saya share buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau berempat tadi ya. Saya ingin jaluk lir-lir mah ya untuk terakhir ya. Ler iler tandure usumiler tak ijo royo royo tak senggota mantenanya bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno
lana ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma ftah lana abwabal barakah. Allahumma ftah lana abwabal quwwah, abwabal khairat wa abwabal khairat. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar ya bayangno Kanjeng Nabi ndek njero atimu kabeh ya. Ya Nabi, ya Rasulullah, iswa hajatana jami'an ilallah. Ya Nabi, ya Rasulullah, iswa hajatana jami'an ilallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil zalimin ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya kepada siapapun saja yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di rumah masing-masing. Masya Allah, aku njaluk sepuro teman rene aku salah-salah rek ya. Aku menungso biasa, aku duduk malaikat, aku duduk wong apik, aku wong biasa kaya awakmu kabeh ngono ya. Aku njaluk pamit sik karena akan maiyahan, kita akan meneruskan sampai ke Rembang sampai ke Semarang ngono ya. Wis selamat kabeh mulih, rezekine tambah, amin. Tambah tentrem, keluargane tambah rukun ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.